Heho Pop Gengs. Sebagai salah satu lembaga negara yang tugasnya menegakkan keadilan, KPK tentu saja tidak pernah luput dari perhatian rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan tiap gerak-gerik KPK menentukan apakah tindakan korupsi bisa diselesaikan atau enggak. Iya, karena sama-sama kita tahu kalau kasus korupsi Indonesia memang lagi mengkhawatirkan. Nah, bicara tentang KPK dan sepak terjangnya, organisasi ini tidak hanya memberikan kabar baik saja, namun juga sering menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah kasus TWK, di mana ada 58 pegawai KPK yang dipecat pada September kemarin. Alasannya sih untuk mengeluarkan Taliban di KPK. Namun, hal ini diragukan karena pemerintah malah menawarkan ex-pegawai KPK masuk jadi ASN Polri yang membuat semuanya makin mencurigakan. Makanya banyak tuh ex-pegawai KPK yang dipecat lebih memilih jalan untuk gak jadi ASN Polri dan berkarir di tempat lain seperti menjadi petani, penjual nasi goreng, hingga peternak kambing yang akan kita bahas lebih lengkap dalam video kali ini, nasib pegawai KPK setelah dipecat. Pertama, mari kita mulai dari sosok Harun Al-Rashid atau yang biasa disapa dengan Cak Harun. Pada saat menjadi pegawai di KPK, Cak Harun ini merupakan seorang penyidik utama KPK atau Kasatgas berprestasi. Saking berprestasinya, dokter hukum yang juga jadi pegawai angkatan pertama KPK ini dijuluki sebagai Raja OTT karena bisa menggelar lebih 20 OTT dalam 1 tahun. Seperti yang kita tahu, OTT ini adalah momok bagi para koruptor. Salah satu OTT yang paling menggemparkan yang pernah dihandle-nya adalah kasus Harun Masiku, yang kini jadi buronan Interpol. Ia tidak hanya aktif dalam memburu koruptor, tapi juga menyebar amal kebaikan. Ia adalah pengurus aktif wadah pegawai KPK, pengurus masjid KPK, mengajar ngaji untuk anak-anak di sekitar rumahnya, hingga menulis buku. Iya, jadi wajar aja kalau Cak Harun ini jadi panutan untuk juniornya di KPK. Nah, sayangnya, meskipun banyak mengungkap kasus besar dengan OTT langka, Cak Harun di KPK harus berhenti karena ikut dipecat nih karena tes wawasan kebangsaan itu. Sekarang, hidupnya dibaktikan untuk mengurus pesantren miliknya di Bogor. Ia juga berdagang dari warung ke warung. Menurutnya sih, hidupnya yang sekarang lebih menyenangkan. Ya, semoga aja Cak Harun ini terus sehat dan juga bahagia ya. Amin. Selanjutnya kita jumpai Juliandi Tigor. Sebelum dipecat dari KPK, ia merupakan fungsional Biro Hukum KPK. Tugasnya itu untuk menangani pra-peradilan tersangka korupsi. Dalam sepak terjangnya, di KPK, Juliandi Tigor masuk ke KPK pada tahun 2008 kemarin. Jadi, jika dihitung-hitung, pria bermarga Simanjuntak ini berkarir di KPK selama 13 tahun. Secara kapasitas, pria ini tentu tidak boleh dianggap remeh karena Juliandi merupakan salah satu pegawai KPK yang memiliki Foreign Corruption Practices Act atau FCPA, yakni sertifikasi anti korupsi dari Amerika Serikat. Jadi secara kapabilitas nih, Juliandi Tigor nggak bisa diragukan lagi. Ya, namun apa mau dikata, meskipun memiliki integritas tinggi, Juliandi menjadi salah satu pegawai KPK yang dipecat di bawah kepemimpinan Firly Bahuri. Sekarang kehidupan Juliandi berubah 180 derajat. Dari yang tadinya pegawai kantoran, menjadi seorang penjual nasi goreng rempah di Bekasi di dekat rumahnya. Dalam beberapa kesempatan, mantan pegawai KPK lainnya sering mengabadikan momen saat ke tempat jualan nasi goreng Juliandi. Menurutnya nih, jualan nasi goreng ini adalah bentuk move on dari rasa kecewa karena dipecat KPK. Terlebih lagi, cap yang diberi pada Juliandi adalah cap merah yang mengasumsikan dirinya nggak bisa dibina lagi. Padahal, dia ini 13 tahun loh bekerja di KPK. Bukan kaleng-kaleng deh kontribusinya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, ya nggak sih? Sementara Herbert Nababan, bekas penyidik senior KPK juga terpaksa banting setir. Putra Batak yang besar di Tanjung Pinang ini
Sebelumnya adalah penyidik senior KPK dan telah berkiprah selama 16 tahun di KPK. Selama berkarir di KPK, Herbert Nababan ini banyak menangani kasus seperti pencucian uang dan juga korupsi. Sebelum dipecat, pria ini sedang menangani sebuah kasus besar nih, yaitu kasus suap wali kota Tanjung Balai terhadap penyidik KPK. Ya, penyidik KPK-nya yang disuap. Nah, sayangnya kasus yang ditangani oleh Herbert Nababan tadi udah menjadi abu-abu tuh sekarang setelah pemecatannya pada tanggal 30 September kemarin. Sekarang, kehidupannya berubah drastis. Karena sekarang dia lebih banyak membantu istrinya jualan online dan juga sedang belajar beternak kambing. Ya, semoga saja segala kegiatan dari Pak Herbert ini dilancarkan ya. Tak jauh beda dengan mantan staf humas KPK, Mbak Tata Koiriah, yang memilih berjualan kue kering sambil tetap berjuang melawan pemecatan dan pelemahan KPK, sekaligus demi menghidupi diri dan keluarganya. Mbak Tata menjual kue keringnya dengan merek Cake Club dengan dibantu seorang teman. Pengagum Gus Dur ini mengaku berjualan kue tetap membesarkan hatinya, meski nilai bisnisnya ini menurutnya tidak seberapa. Yang penting, integritasnya dalam pemberantasan korupsi tidak ternodai hanya gara-gara uang dan kekuasaan. Nah, karena keteguhannya ini, Mbak Alisa Wahid yang merupakan anak mendiang Gus Dur mengapresiasi Mbak Tata melalui cuitannya di Twitter. Wah, semangat ya Mbak, semoga jualan kue keringnya laris manis. Berikutnya mari kita pindah ke pria asal Medan, Rasamala Aritonang. Pada saat berkarir di KPK, pria ini menjabat sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Birokrasi. Urusannya ya seputar keputusan aturan dan juga hukum yang berlaku di negara kita ini. Saat dalam jabatan tersebut, Rasamala ini tentu saja berprestasi. Dalam suatu kesempatan, pria ini bahkan mendampingi 5 pimpinan KPK untuk membahas RUU KUHP bersama Presiden Jokowi. Jadi secara kapasitas pengetahuan mengenai hukum tentu saja Rasamala ini bukan kaleng-kaleng. Ya, namun sayangnya meskipun pengetahuan yang dimilikinya bukan kaleng-kaleng, Rasamala ini masuk sebagai salah satu orang yang disingkirkan dalam tes wawasan kebangsaan KPK. Membahas kehidupannya sekarang, pria yang satu ini kembali ke kampung halamannya di Muara, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, untuk melakukan berbagai kegiatan. Mulai dari jadi petani jagung hingga beternak bebek. Menurutnya, setidaknya kegiatan ini bisa mengisi waktunya dan juga menutupi kebutuhan hidup untuk di kampung. Ya, semoga saja semua kegiatan yang dilakukan Abang Rasamala ini dilancarkan. Oke, yang terakhir kita ada Pak Novel Baswedan. Tentu sosok yang satu ini tidak asing lagi bagi kamu. Mulai dari kasus penyiraman air keras yang dialaminya, hingga dipecat dari KPK, Novel Baswedan masih menarik perhatian. Dalam track recordnya, pria kelahiran Semarang 22 Juni 1977 ini merupakan seorang anggota Polri dengan pangkat komisaris polisi. Jadi bukan hanya menjadi penegak hukum di KPK ya, tapi Novel Baswedan juga punya jejak penegakan hukum di Polri. Jadi masalah pengalaman penegakan hukum, banyak orang yang berasumsi kalau nggak ada satupun orang yang bisa meragukan sosok Novel Baswedan. Tapi ya, namanya juga asumsi, bisa salah. Karena pada 30 September kemarin, bapak 5 anak ini harus menelan pil pahit karena ikut dipecat oleh KPK. Nah, setelah dipecat oleh KPK, Bapak Novel Baswedan ini memiliki kegiatan yang masih senada dengan pemberantasan korupsi. Mengikuti zaman dan merasa perlu menjangkau lebih banyak orang, Novel kini menjalani fokus barunya menjadi YouTuber untuk mengedukasi dan memberi informasi bagi masyarakat tentang isu korupsi dan mendirikan Indonesia Memanggil 57 Institute atau IM 57+ yang merupakan wadah perlawanan hukum bagi mantan pegawai KPK yang dipecat kemarin. Novel juga aktif di webinar ke webinar dengan tema pemberantasan korupsi. Sukses ya Pak!